tidak terasa nih sudah sampai di segmen yang terakhir. Zahra, kalau tadi kan kita sudah banyak membicarakan tentang telinga, dari mulai tidur dulu ya. Iya, tidur, sampai telinga tadi ya kan. Dan biasanya kami di segmen kelima ini, segmen terakhir ini kita akan berikan tips untuk Anda pemirsa di rumah. Dan tips kali ini adalah berkaitan dengan hemoroid. Nah, hemoroid tahu nggak nih, Zahra? Hemoroid apa sih? Hemoroid, ada yang tahu hemoroid? Nggak ada yang tahu? Oke, mungkin lebih dikenalnya kalau saya ngomongnya wasir. Nah, ada yang tahu wasir? Iya. Nah, kalau wasir tahu. Karena memang bahasa awamnya adalah wasir. Jadi hemoroid merupakan suatu kondisi di mana adanya pembengkakan bahkan sampai perlukaan ya yang muncul pada daerah anus. Nah, itu akibat pembuluh darahnya semakin melebar sehingga kalau misalnya terkena gesekan sedikit saja rasanya sudah sangat nyeri. Nah, makanya kadang-kadang kalau misalnya karena kita kurang serat, terlalu lama mengejar, ya, itu bisa mengakibatkan resiko munculnya hemoroid itu. Apalagi kalau orang-orang yang sering angkat beban tuh. Oh iya. Bodybuilder, kan? Tekanan perutnya kan tinggi tuh, nahannya ya. Nah, itu kadang-kadang kalau misalnya tidak dilatih dengan baik, dengan cara yang benar, bisa muncul juga nih keluhan yang satu ini, yaitu wasir. Kalau dibiarin lama terus bisa bermasalah ya itu ya? Oh iya dong, pastinya. Selain infeksi yang berkepanjangan, mengganggu juga dalam aktivitas sehari-hari. Duduk susah, jalan susah, pakai jeans nggak bisa, ya kan? Hati-hati. Dan itu bahkan bisa mengakibatkan pembengkakannya tuh sampai ke bagian dalam. Jadi udah bagian khusus besar. Nah itu hati-hati. Kalau sudah sampai seperti itu, harus dilakukan tindakan operasi secepatnya. Dan kalau misalnya kita ingin nanggulangi, biasanya kita harus ke dokter dulu ya untuk mendapatkan penanganan yang tepat, diberikan obat dan juga terapi. Tapi kalau misalnya secara emergensi nih, tiba-tiba wasir Anda kumat di rumah. Nah, langsung aja nih cari ke dapur yang ada di depan Zahra yang satu ini. Bawang putih. Tapi ya, masa teman aku waktu itu bener-bener langsung bawang putihnya dimasukin ke anus. Nah, terus terus berdarah gitu. Iya dong, kebayang nggak sih ini kan bawang putih ya gede banget. Terus dimasukin ke wasir ya, sakit dong pasti. Makanya kita ingin memanfaatkan bawang putih ini dengan cara yang lebih aman. Jadi bukannya langsung dimasukkan utuh-utuh begini. Caranya yang pertama adalah mudah. Jadi kita ambil beberapa siung ya, sekitar 2 atau 3 buah. Kemudian kita haluskan, kita ulek. Setelah dihancurkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah dihaluskan. Kemudian setelah dihaluskan ini kita tambah air panas sedikit. Seperti ini ya, saya tambahkan ini sudah ada air panas di sini. Nah, kita air panas sedikit ya, sampai kira-kira yang cukup aja. Nah, seperti ini. Udah. Nah, kan sudah ada rembesannya nih. Nah, kemudian kita saring habis itu. Kita saring. Zara boleh bantu? Oke, aku pegang ya. Ya, ini disaring ya. Oke. Kita pers nih. Tarik ya. Oke. Ini kan ada air ini yang keluar. Nah, air inilah yang kemudian kita gunakan untuk mengoles bagian dari hemoroidnya itu atau wasirnya. Jadi kita oleskan di anus. Tapi jangan bawang putihnya, tapi air perasannya. Sakit dong ya kan? Iya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini baru kita oleskan. Dan ingat, harus dibersihkan dulu. Jadi steril baru kita gunakan. Kenapa bawang putih sih dok? Kenapa nggak bawang yang lain gitu Kenapa mungkin? yang lain? Atau apa gitu? Karena bawang putih ini ada antiinflamasinya dan antibakterinya yang alami. Jadi dia bisa membantu untuk mengurangi peradangan yang muncul pada wasir itu. Dan juga dia karena ada antibakterinya, antibiotik alami, jadi bisa mencegah timbulnya infeksi lebih lanjut. Apalagi buat yang sudah luka tuh, sudah perdarahan. Itu kan sudah ada luka terbuka. Nah, itu sangat rentan dengan adanya infeksi yang masuk. Jadi bisa bagus dengan antibiotik alami, salah satunya dari bawang putih ini. Ada cara kedua nih Zahra. Cara kedua adalah kita memasukkan ya bawang-bawang yang ada, mungkin sebanyak ini ya. Iya. Oke, kita rebus ya bawang tadi Zahra di air yang mendidih. Kita biarkan sampai mendidih. Kemudian kita ambil airnya saja. Nah, kalau sudah mendidih kita ambil airnya, baru airnya inilah yang kita gunakan untuk membasuh area yang diinginkan. Jadi disiram, tapi jangan panas-panas ya. Panas-panas. Kalau udah dingin baru dibasuhnya gitu. Itu bakal perih nggak sih dok kalau dikasih kayak
cairan kayak gitu. Ya memang akan perih sih, perih karena memang dia kan kalau apalagi kalau ada luka terbukanya. Oh, iya. Jadi pasti akan ada rasa perihnya seperti kita memberikan antiseptik biasa tuh. Oh, Cairan iya. antiseptik kan pasti akan perih, Perih, ya. benar. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya ini ya, hal ini bisa mengurangi keluhan, jangan dibiarkan terus juga hemoroidnya. Tetap harus dibawa ke dokter karena ini merupakan salah satu penanganan yang emergency darurat yang bisa Anda lakukan di rumah. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Dokter Indonesia selama 1 jam. Semoga informasi yang kami berikan kepada Anda bermanfaat. Dan kali ini Zahra Damarifa akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa nih? Love yourself. Asik, tepuk tangan. Silahkan Zahra, terima kasih banyak ya sudah Terima kasih banyak, Dok. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, a boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone up. See, baby, I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to